Kak. Baik, selamat siang ya Kak. Gimana tadi datang ke sininya? Apakah macet jalanan atau gimana? Enggak Bu, jalannya lancar. Oke, baik. Terima kasih ya sudah datang hari ini karena kakaknya kemarin sempat ngechat saya ya buat konseling hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa semuanya yang kita bicarakan itu bersifat privasi ya Kak, rahasia. Dan saya di sini untuk membantu kakak menemukan solusi atau masalah yang sedang kakak alami. Apakah kakak sebelumnya pernah ikut konseling? Saya sebelumnya belum pernah ikut konseling. Oke. Baru pertama kali. Mana kak tadi perasaannya buat datang ke sini? Perasaannya cukup tegang ya, cukup panik lah karena saya belum pernah datang ke sini untuk konseling, dan semoga datangnya saya ke sini itu bisa memecahkan masalah saya yang sedang saya hadapi sekarang. Gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak, nama saya Octavia. Kakak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Wildan Al-Mukhalidun. Sebagai mahasiswa atau? Saya sebagai mahasiswa semester 8 yang sekarang sedang melakukan skripsi atau tugas akhir. Oke. Apa keinginan kakak yang kakak pengen ceritakan ke saya, terus biar ada solusinya dan selesai masalahnya? Oke, pertama-tama permasalahan saya itu sebagai mahasiswa semester akhir, yaitu masalah struggle di mana skripsi saya itu belum selesai sampai saat ini, sedangkan teman-teman saya yang lain sudah mulai bisa menyelesaikan skripsinya, dikarenakan mungkin dari diri saya masih belum punya waktu serius fokus untuk mengerjakan skripsi gitu. Apa yang membuat kakak tuh ngerasa gak punya waktu gitu Kak? Kenapa bisa sampai gak fokus ngerjain, sedangkan teman-teman kakak yang lain sudah hampir pengen selesai? Karena yang pertama, saya juga sambil bekerja sebagai ojek online di salah satu aplikator. Fokus saya terbagi ke situ karena kalau saya tidak ngojol, saya tidak bisa bayar semester, saya nggak bisa lulus. Jadi saya harus bekerja terus juga. Selain itu saya juga masih suka bermain Mobile Legends karena ya sama teman-teman yang lain juga main mabar. Akhirnya fokus saya itu nggak sepenuhnya ke skripsi. Jadi skripsi sebentar, kadang mainnya lama, atau kerja seharian jadinya capek nggak skripsi gitu. Saya capek, saya pengen cepat selesai skripsinya. Berarti kamu merasa sangat lelah ya, karena harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja kamu, dan itu membuat kamu kesulitan untuk fokus mengerjakan skripsi ya. Berarti harusnya kamu fokus dulu sama apa yang kamu pengen tuju. Emang kerja itu kamu penting ya karena untuk membiayai kuliah kamu, tapi kamu juga harus tahu nih fokus kamu kemana. Terus apa yang biasanya kamu rasakan saat kamu ingin mulai mengerjakan skripsi tapi ternyata udah terlalu lelah nih karena kamu bekerja di luar? Ya pada akhirnya setelah seharian kerja, misalnya dari pagi sampai sore, kadang malam itu mungkin waktu mengerjakannya itu paling cuma 1 jam atau beberapa menit, dan udah akhirnya tidur gitu. Kadang juga ada beberapa hari yang saya paksakan jadinya. Jadi pada akhirnya tidur saya yang berkurang. Misal kadang-kadang
Saya sehari itu cuma dua jam atau 3 jam tidur, karena pagi sampai sorenya saya narik ojek online, sore sampai malamnya saya mengerjakan skripsi. Itu pun tidak full mengerjakan skripsi, kadang sambil main game juga, lanjut lagi seperti itu. Kayak kamu pernah gak membayangkan skripsi kamu selesai, terus kamu kayak ngerasa gimana ya rasanya kalau misalnya skripsi saya tuh udah kelar? Ya kalau saya bayangkan ya udah plong lah, udah beban satu udah hilang gitu Bu. Nah, berarti kamu harus punya mindset kalau misalnya gimana nih saya bisa ngerjain skripsi saya sampai selesai, biar saya tuh ngerasa diri saya tuh udah berhasil ngejalanin apa yang saya pengen tuju gitu. Dari yang kamu ceritakan, saya sangat paham bahwa kamu tuh punya semangat yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Kamu sangat bekerja keras untuk biayain kuliah kamu sendiri, itu sangat luar biasa. Tapi kamu juga harus punya tujuan yang sangat kamu impikan gitu kan kamu pasti nggak mau kan sia-sia yang kamu udah capek kerja terus biayain kuliah kamu sendiri, tapi karena di saat satu sisi skripsi kamu nih padahal udah pengen selesai nih, tapi kamu berhenti di situ aja karena pekerjaan kamu. Kalau boleh saya tanya, mengapa kamu begitu ingin menyelesaikan kuliah kamu saat ini? Kenapa saya begitu menginginkan menyelesaikan kuliah saya? Karena ya emang ini cita-cita dari orang tua saya agar saya bisa kuliah, terus juga dorongan dari orang tua juga. Memang saya ingin menyelesaikan studi saya gitu, melanjutkan kuliah, karena buat kerja nanti lebih enak mungkin kalau udah S1 gitu. Nah berarti kan orang tua kamu juga support kamu ya buat gimana caranya biar kamu kuliahnya selesai. Terus berarti kamu juga harus termotivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi kamu gitu kan. Menurut kamu saat ini kondisi sekarang apa yang mungkin bisa kamu lakukan agar skripsi kamu tuh tetap berjalan meskipun perlahan tapi pasti gitu? Ya untuk melakukan itu ya untuk saat ini ya saya nyicil dari malam hari gitu. Setelah saya pulang kerja saya nyicil sedikit demi sedikit, walaupun itu juga tetap ketinggalan sama teman-teman yang lain yang sudah duluan gitu, misal udah sampai bab 3, bab 4, saya belum sampai bab 2 gitu. Jadi terus juga saya belum punya motivasi yang lain lagi gitu selain untuk lulus supaya dapat kerja ini gitu. Nah makanya saya datang ke sini untuk biar saya termotivasi gitu, biar saya punya dorongan untuk saya menyelesaikan skripsi saya itu dengan cepat selesai gitu. Oke, kalau kayak gitu kakaknya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Di saat kakak kerja kurangin dulu berarti waktu bekerjanya, karena untuk menulis skripsi kakak biar cepat selesai gitu kan, untuk mengurangi waktu nariknya kakak supaya skripsinya itu biar cepat selesai gitu. Itu ide yang bagus kalau misalnya kakak bisa membagi waktu dengan baik. Kamu mengenalkan diri kamu dan kelihatan kamu sudah mulai melihat celah-celah yang bisa kamu manfaatkan untuk menyelesaikan skripsi kamu. Saya yakin kalau misalnya kamu mempunyai kemampuan untuk melewati ini. Sejauh ini pasti kamu sudah bertahan untuk menjalani hari-hari kamu dengan cara bekerja, terus kuliah juga, mengerjakan tugas-tugas yang ada, dan itu butuh kekuatan yang keras pastinya ya kak.
yang kakak tadi udah yang aku disebutkan dengan kamu udah selesai. Apa yang kakak pikirkan misal kakak kelelahan dalam mengerjakan skripsinya? Ya pada akhirnya setelah saya kelelahan ya saya paksakan tidak mau kan saya saya tidak bekerja gitu. Selain itu paling saya istirahat kalau enggak mungkin kadang besoknya naiknya cuma setengah sampai siang aja dari siang sampai malam mengerjakan skripsi paling seperti itu sih proses saya saat ini gitu. Cuma itu juga nggak bisa setiap hari gitu. Pernah nggak nanti merasa pengen menyerah boleh ceritakan Kalau pengen nyerah ya pasti ada, apalagi ketika saya staff dan ketika dosen pembimbing saya susah buat hubungi karena susah tidak ada di kampus. Saya dari rumah ke kampus perjalanan 2 jam, kita sampai ke sono dan tidak ada kan tuh buang-buang waktu gitu. Karena capek kayak nyerah, tapi berpikir lagi kalau saya ini lulus gitu. Akhirnya saya udah nyerah. bagian dari hidup apa yang sekarang kakak pengen ubah nih? Kalau misalnya kakak bisa membantu. Yang pengen saya ubah dari hidup saya paling rasa malas saya sih, rasa malas dan rasa menunda-nunda tugas itu yang pengen saya hilangin gitu. Cuma mungkin perlahan-lahan dari sekarang ini melakukan hal itu. Apa yang bikin kamu tetap bertahan sejauh ini? Karena banyak banget nih yang kamu Satu hal ini yang membuat saya bertahan karena saya ingin membanggakan orang tua. Saya ingin menyelesaikan studi saya, menyelesaikan kuliah saya dengan baik, dengan nilai yang bagus, dengan nilai yang baik, agar saya kerja dan pengalaman saya akan perbedaan yang layak. menurut kakak nih, apa yang paling kakak inginkan setelah lulus nanti? Tentunya setelah lulus saya ingin bekerja dengan layak di sini, dan setelah itu 1 tahun 2 tahun saya bekerja, mungkin karir saya benar naik. Terus setelah itu saya punya ketika saya ingin menikah, terus juga membeli rumah, membahagiakan orang tua saya, juga mempunyai anak. Kalau misalnya semua hal yang berjalan sesuai harapan kakak, terus seperti apa nih kakak nih 1 tahun dari sekarang kalau misalnya semua itu tercapai? Tentunya kalau 1 tahun dari sekarang, setelah lulus fokus saya itu satu mencari kerja, terus lagi juga saya menambah soft skill yang saya miliki dengan mungkin dengan pelatihan dan dari internet. Saya sambil mencari pekerjaan, fokus utama saya gitu. Apa makna kerja keras bagi kakak nih kalau 1
tua ya, karena dia sudah mendidik kita, sudah membesarkan kita. Ketika ingin menyerah atau gagal, saya mikir ke orang tua gitu. Dia udah membiayai saya dari kecil, jadi kata dia seperti apa kalau saya menyerah. Dan saya dengan membicarakan itu, saya dia jadi menyerah. Lalu jadi ketika saya berpikir seperti itu. Pasti capek ada yang kita dia dari kecil membiayai kita, terus kita kayak bilang juga kan nggak mungkin masih ya baik kita kan sudah sangat melewati banyak hal yang sulit dan sangat itu bertahan, itu bukan hal yang sangat kecil buat dijalani saat kamu tuh paling capek lelah ya kan. Nah, dalam kondisi yang sulit ini apa ada hal-hal kecil yang sebenarnya masih kamu kontrol, bisa dipertahankan Dalam kondisi saat ini, mungkin hal yang bisa saya kontrol itu ya mengerjakan sedikit demi sedikit, terus mulai ngobrol waktu bermain game atau waktu santai sama waktu ketika jadi belajar online. apa satu hal yang biasa ada di kecil yang bisa kamu lakukan untuk mendekatkanmu ke tujuan kamu untuk skripsi, untuk menuju ke skripsi. Kebiasaan saya sebenarnya menyicil tugas ya, sedikit-sedikit. Sebenarnya itu dilakukan dari dulu dan memang progresnya sedikit, tapi kalau sering dijalani itu sebenarnya bisa itu, karena sekarang saya terhalang lain saat saya bekerja, jadi nyicilnya itu kadang jarang-jarang. Jadi kondisi itu yang membuat saya akhirnya susah untuk menyelesaikan skripsi saya. Terus apa ya, saya juga sering punya banyak referensi dari membaca-baca jurnal dan buku. Biasanya saya membaca buku dari kecil itu juga apa ya, jadi punya banyak referensi lah untuk menulis skripsi sebenarnya. Ada ini saya tidak menarik dari online. Misalnya kamu punya waktu di dalam sehari 20 menit, bagian skripsi mana yang kamu bisa kamu kerjakan dari Kemudian yang harus saya kerjakan mungkin bab 2 ya. Bab 2 itu kan isinya itu mengenai definisi pinjauan pustaka. Jadi itu mungkin agak lumayan gampang untuk dicari karena itu definisi. Kalau definisi dia bisa cari di jurnal atau di buku tentang apa aja itu banyak. Kedua itu paling bisa saya kerjakan kalau saya punya waktu 30 menit dalam sehari. Tapi untuk bab yang lain seperti bab 1 atau bab 3 yang dimana itu sudah menuju ke metode dan salah satu pendahuluan dari yang kita baca atau yang kita lihat, itu kalau 30 menit menurut saya merisetnya aja itu lebih dari 30 menit. Jadi mungkin kesimpulannya dapat saya kerjakan dalam waktu 30 menit sehari itu sebagian di bab 2 mungkin. kamu punya teman influencer yang kayak sesuatu meski kamu sibuk, boleh ceritakan? Pengalaman saya ketika di semester 6 tahun yang lalu itu, ketika saya juga masih dari dulu saya sudah di
mengerjakan sendiri dan berhasil gitu. Dan saya melihat teman-teman saya yang lain ada beberapa yang dia punya waktu luang tapi dia ada yang tidak bisa mengerjakan tugas tersebut sampai pada akhirnya dia tidak lanjut atau dia cuti, akhirnya dia cuti karena dia tidak menyelesaikan tugas tersebut. Tapi saya berhasil mengerjakan tugas tersebut dengan kondisi di mana saya sambil bekerja gitu. Namun itu apa ya? Zaman ketika dulu saya berhasil juga mengerjakan tugas itu. Potensi bisa menyelesaikan skripsi kamu. Siapa yang bisa kamu libatkan atau minta dukungan agar kamu tidak merasa sendiri? Mungkin dari teman-teman satu angkatan yang dari semester 1 yang bareng lah mungkin dengan banyak sharing kita kerjain bareng mungkin di suatu tempat atau di mana atau di kampus atau di luar kampus itu bisa menjadi dukungan lah. Juga dapat dari dukungan orang tua yang dimana selalu memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, jangan membuang-buang uang untuk kepentingan keinginan itu, dan saya harus lulus. Harus bisa lebih semangat, terus lebih tepat waktu, terus tidak menyanyiakan waktu. Itu sudah sangat maksimal ya Kak. Hari ini kamu sudah menyampaikan semuanya. Terima kasih ya Kak sudah membuka diri kamu dengan apa yang kamu rasakan hari ini. Itu kamu sudah ceritakan semuanya. Baik ya Kak, sebelum saya untuk pertemuan kita pada hari ini, apa satu hal yang kakak sadari dari pertemuan hari ini? Apa yang kakak ambil dari pertemuan hari ini? Apakah kakak merasa lebih lega atau lebih termotivasi tersebut? Yang pertama, aku sadari itu saya terlalu membuang waktu karena hal kecil seperti menggunakan waktu yang menunda itu ternyata punya dampak besar ya pada tugas saya gitu, tugas saya. Terus saya sadari juga bahwa nggak bakal bisa kalau seperti ini terus. Saya harus merubah pola hidup saya harus merubah pola menjawab pekerjaan saya. Itu yang saya sadari pada pertemuan hari ini. Adakah langkah kecil yang ingin kamu coba setelah skripsi kita? Ya tentunya setelah apa yang saya sadari tadi, langkah kecil yang ingin saya coba itu untuk tidak menyanyiakan waktu. Ketika ada peluang untuk mengerjakan, saya cobalah mengerjakan sedikit-sedikit, dan semoga ini bisa konsisten. Ya, semoga kamu bisa memotivasi dan tidak menyia-nyiakan waktu
sementara ini saya akan coba langkah-langkah kecil yang tadi saya tanyakan. Mungkin setelah ada perubahan atau tidaknya nanti akan saya pikirkan untuk kesini lagi gitu. Sementara untuk saat ini saya akan fokus kepada langkah-langkah kecil yang akan saya terapkan nantinya. Depannya nanti kakak bisa buat apa chat ke saya lagi ya untuk jika ingin melakukan ini. Oke, cukup sekian ya kak pertemuan kali ini. Semoga kakaknya Oke, cukup sekian ya kak pertemuan hari ini. Jika kakak membutuhkan saya lagi, kakak bisa menghubungi saya lagi. Jika misalnya kakak masih butuh, berarti kakak saya percaya kalau kakak tuh juga bisa lebih baik dari hari ini. Dan besok-besoknya kakak akan lebih baik lagi. Terima kasih. Bu, saya sangat terima kasih atas pertemuan kali ini. Saya kira ini pertemuan yang sangat baik untuk diri saya, juga sangat melegakan apa yang saya ceritakan kepada ibu. Semoga dengan pertemuan ini saya bisa melanjutkan tugas saya dengan lancar, dan semoga pada pertemuan ini kita tunggu manfaatnya. Saya izin pulang dulu karena mau kerja lagi. Iya, baik kak. Semangat ya kak.